warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Marlina. Saya dari kelas RA2 Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran yang telah diajarkan oleh dosen saya, dosen pengampu di mata kuliah Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan perihal Global Human Research Management. Apa itu Global Human Research Management? Yaitu proses pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara. Jadi tidak terpatok di dalam satu negara. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa tenaga kerja dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara global. Global Human Research juga tidak hanya mengelola karyawan, tetapi juga mengatur perbedaan budaya, hukum ketenaga kerjaan, dan strategi bisnis di berbagai negara. Jadi prospeknya lebih besar. Lalu di sini ada tujuan. Tujuannya itu untuk mendukung strategi bisnis digital. Lalu untuk mengelola tenaga kerja lintas negara, meningkatkan daya saing perusahaan, dan menyesuaikan kebijakan sumber daya manusia dengan budaya lokal, budaya di perusahaannya itu. Lalu tentu di sini juga ada yang namanya karakteristik sumber daya manusia secara global, yaitu di mana perusahaan beroperasi lintas negara sehingga berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Lalu perusahaan harus memahami keberagaman budaya dan bahasa antar negara gitu. Lalu adanya perbedaan aturan ketenaga kerjaan di setiap negara yang mengharuskan perusahaan mampu menyesuaikan kebijakan sumber daya manusia secara tepat. Jadi banyak perbandingan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Lalu di sini ada yang namanya isu strategis dalam sumber daya manusia secara global, di mana globalisasi tenaga kerja, lalu keberagaman budaya, perkembangan teknologi yang semakin cepat dan semakin mengalahkan, bahkan hampir mengalahkan tenaga kerja manusia. Lalu mobilitas karyawan internasional, persaingan mendapatkan talenta yang terbaik antar negara satu dengan di negara yang lainnya itu berbentuk perusahaan, dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi di berbagai negara. Jadi kepatuhan hukum harus selalu ada di perusahaan. Lalu di sini kita membahas mengenai pelatihan
pengembangan, dan mentoring. Nah, pelatihan itu apa sih? Pelatihan itu merupakan proses di mana pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang ada pada karyawan. Tentu di dalam perusahaan pasti ingin mendapatkan karyawan yang terbaik dari yang terbaik gitu. Nah, metode pelatihannya itu ada beberapa metode. Yang pertama itu pelatihan kerja secara langsung. Jadi tidak ada aba-aba lagi untuk bekerja, langsung dilatih gitu, dipraktekkan. Lalu yang keduanya ada workshop, lalu ada seminar dan simulasi kerja sebelum memulai kerja yang sesungguhnya gitu. Jadi lebih ke pembelajaran. Nah, tentu di dalam mentoring, di dalam pelatihan itu pasti ada tujuannya. Tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia agar mampu secara efektif, efisien, dan profesional sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Siapa sih CEO yang tidak ingin karyawannya itu bekerja secara efisien dan efektif? Tentu mereka akan mencari cara agar karyawan-karyawannya bekerja secara efektif dan efisien gitu. Lalu yang kedua adanya mentoring. Apa itu mentoring? Mentoring itu proses pembimbingan, pendampingan, dan pengarahan yang dilakukan oleh yang lebih ahli. Jadi mentoring itu seperti praktek kerjanya, namun selalu diawasi dengan yang lebih senior gitu. Bentuk mentoringnya itu apa aja? Yang pertama itu mentoring formal. Nah, mentoring formal itu benar-benar diajarkan secara formal internal gitu. Lalu yang kedua ada yang namanya mentoring informal, senior, antara senior dan junior gitu. Jadi ketika pekerjaan di awal sudah dimulai, itu mentoring pelatihannya itu secara langsung gitu antara senior dan juniornya gitu. Lalu di sini ada mentoring karir. Mentoring karir itu lebih ke penempatan. Nah, di sini ada yang namanya mentoring karir. Mentoring karir itu di mana di awal kita menempatkan karir yang cocok untuk calon karyawan itu. Lalu ada yang namanya mentoring pengembangan diri. Setelah ditempatkan, tentu karyawan itu harus berkembang di job desk-nya masing-masing. Nah, di sini ada apa itu manfaat mentoringnya? Manfaatnya itu untuk membantu karyawan beradaptasi, membantu pengembangan karir,
meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Jadi agar lebih profesional dalam menjalani pekerjaannya gitu. Nah, pengaruhnya itu apa? Pengaruh pelatihan dan pengembangan itu tentu berpengaruh baik ya, karena mentoring itu sangat baik sebelum memulai kerja gitu. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas karyawan. Jadi setelah mentoring, karyawan akan lebih menjadi produktif dalam pekerjaannya, lalu meningkatkan kualitas kerja karena setelah di mentoring otomatis karyawan akan lebih belajar dan belajar itu bisa meminimalisir yang namanya terjadi kesalahan dalam pekerjaannya, seperti itu, menjadi kualitas kerjanya lebih meningkat. Lalu ada yang namanya meningkatkan profesionalisme. Jadi setelah kebiasaan yang baik itu bisa disebut menjadi pekerjaan yang profesional. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terakhir, video ini hanya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari semester 6 saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.